Setelah itu Leon pun berniat menunjukkannya kembali. Namun karena tangan kirinya masih dibalut, dia pun kesusahan menyalakan dinamitnya. Akhirnya dinamit itu pun meledak di mulutnya sendiri. Dan sekali lagi Leon dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapatkan gigi palsu, Leon pun kembali mengajari mereka dan kali ini dinamitnya ditambah lagi oleh Leon untuk meningkatkan rasa takut mereka. Saat itulah Joko berniat mengundurkan diri. Leon yang tak terima pun melemparinya dengan granat yang membuatnya hilang dari peradaban. Setelah itu Leon pun menyalakan dinamitnya dan menyuruh mereka memegang dinamit tersebut bergiliran. Namun konyolnya, dinamit itu malah kembali kepadanya dengan sangat cepat yang padahal dia sendiri sangat ketakutan. Dinamit itu pun akhirnya meledak di tangan Leon lagi. Namun kali ini si Leon tidak cedera karena ternyata dia memakai baju anti peluru. Keesokannya Leon menyuruh mereka menggunakan cairan yang berasal dari air mata sapi. Katanya dengan mengusap cairan tersebut di kelopak mata mereka, mereka akan bisa melihat hantu. Namun setelah mengusapnya, mereka malah tak melihat hantu apapun di tempat itu yang membuat mereka semakin kesal. Saat itulah Leon pun tak sengaja melihat hantu berpakaian merah, sedang bersembunyi di balik tubuh nenek-nenek. Leon pun segera mengejarnya yang kemudian diikuti oleh Tukimin dan anak buahnya. Namun mereka-mereka ini malah salah sasaran yang mereka pikir itulah hantunya. Sementara itu, Kuan yang tadi kembali untuk mengambil tasnya malah benar-benar melihat hantu seperti yang dijelaskan oleh Leon. Kembali lagi kepada Tukimin dan anak buahnya di mana akhirnya berhasil menangkap wanita yang berbaju merah tersebut. Namun karena mereka ragu itu adalah hantu, Tukimin dan yang lainnya pun memegang buah dadanya bergantian untuk memastikan apakah jantungnya berdetak atau tidak. Merasa telah dipermainkan oleh Leon, mereka pun berniat membunuhnya. Tapi ternyata Leon malah menguji keberanian mereka. Dan memang tak ada satupun dari mereka yang berani. Saat itulah Kuan yang penasaran langsung menikam Leon dengan pisau. Malamnya, Tukimin beserta anak buahnya pun kembali bertugas. Saat itu, salah satu anak buah Tukimin yang bernama Pak Ogut mendapat kejadian aneh, di mana lift yang dia naiki tiba-tiba rusak dan tiba-tiba dia diserang oleh kipas angin. Sementara di ruangan lainnya, Anto yang sedang sendirian pun juga diganggu, di mana ruangannya tiba-tiba menjadi sangat panas, bahkan sampai membuat kulit tubuhnya hancur. Tak lama kemudian, Kuan pun ikut terjebak di ruangan tersebut. Saat itulah Tukimin dan yang lainnya mendengar teriakan Kuan yang kemudian memaksa menabrak pintunya. Untungnya Leon muncul tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Dan ternyata itu hanya halusinasi yang dibuat oleh hantu gentayangan di apartemen tersebut. Setelah itu mereka pun dikagetkan dengan suara jam yang menunjukkan tengah malam, yang artinya hantu gentayangan akan lebih ganas dari biasanya. Tak lama kemudian Leon pun menyadari bahwa Kuan telah dirasuki oleh roh Susi. Tanpa pikir panjang, Leon pun membacoknya dengan kapak yang membuat arwah Susi tersebut kabur bersama tubuh Kuan. Namun Lily masih mendeteksi bahwa masih ada hantu di antara mereka. Ternyata dia adalah arwah Pejo yang merasuki tubuh Tukimin. Tukimin pun langsung mencekik Leon bahkan sampai membuatnya muntah darah. Ternyata Leon belum mati dan segera mengajak anak buah Tukimin pergi melarikan diri. Saat berlari itulah mereka pun berhadapan kembali dengan Kuan. Namun si Leon masih meragukan Kuan walaupun kelihatannya dia sudah sadar. Dan ternyata arwah Susi memang masih di dalam tubuh Kuan dan berniat menikam Leon. Untungnya Leon telah menyiapkan perangkap di perutnya. Leon pun menggitarinya untuk mengusir arwah Susi tersebut.
Setelah itu, Leon pun menyuruh mereka menangkap Tukimin untuk mengusir arwah Peju yang ada di tubuhnya. Sementara dia sendiri mencoba menangkap arwah Susi yang entah sudah kabur kemana. Leon kemudian memasang kertas bening di koridor apartemen dan segera mencari senjata khusus yang ada di kopernya. Dan konyolnya yang dia cari ternyata adalah snack untuk meningkatkan konsentrasinya. Tak lama kemudian, Lily pun mendeteksi adanya arwah jahat sedang mengincar mereka. Leon pun segera menyerangnya dengan ketapel dan hebatnya langsung mengenainya. Arwah itu pun akhirnya berhasil ditangkap karena terjebak di kertas bening yang sudah dipasangi oleh Leon. Tak lama kemudian, rombongan Samsul pun tiba dengan membawa Tukimin. Leon pun memberikan arwah Susi yang sudah ditangkap itu kepada Parto. Namun konyolnya, arwah Peju ternyata sudah berpindah ke tubuh Parto. Saat melarikan diri itulah kaki Udin tiba-tiba terhimpit pintu. Akhirnya Udin pun harus tewas duluan. Parto pun segera mengejar Tukimin yang sudah ketakutan setengah mati. Namun sepertinya Parto berhasil selamat karena bersembunyi. Tapi tiba-tiba, ternyata Parto masih di sana dan langsung membunuh Tukimin. Kini yang tersisa adalah Samsul, Joko, Kuan, dan Leon sendiri, di mana saat itu terjebak di atap apartemen. Melihat Parto sudah datang, mereka pun memanjat susunan bambu. Ternyata Parto memotong susunan bambu tersebut hingga roboh. Untungnya Leon bisa menyelamatkan Kuan dan yang lainnya. Namun setelah itu malah dia sendiri yang terancam. Leon pun segera menyogoknya dengan uang. Namun hal tersebut ternyata tidak berguna. Untungnya Samsul dan yang lainnya bisa menarik kayu yang dipegang oleh Leon tersebut. Awalnya Leon berpikir dirinya sudah selamat, tapi ternyata Parto pun segera memotong kaki Leon. Untungnya kakinya tidak jadi kepotong karena ada potongan bambu di kakinya tersebut. Namun akhirnya mereka semua pun terjebak, tak bisa kemana-mana lagi. Saat Parto ingin menyerang itulah Leon melemparinya dengan kulit pisang yang akhirnya membuat Parto pleset dan jatuh dari apartemen tersebut. Namun ternyata Parto belum mati dan kembali menyerang mereka. Saat itulah Leon berpikir membunuh Parto dengan menimpanya dengan papan iklan. Namun pertanyaannya adalah bagaimana cara mereka merobohkan papan iklan tersebut, sedangkan mereka tak punya alat apapun. Akhirnya mereka pun menggigitnya beramai-ramai, hingga papan itu pun benar-benar roboh dan menimpa Parto. Namun siapa sangka ternyata Parto masih hidup. Saat semuanya benar-benar putus asa, Leon yang hanya bermodal keyakinan pun segera membuat 4 buah topi untuk terbang. Dan ajaibnya, topi tersebut ternyata benar-benar berfungsi seperti yang diinginkannya. Hai, baling-baling bambu. Namun ternyata Parto menempel di kaki Leon. Untungnya dia bisa membunuhnya dengan sebuah granat. Saat mereka berpikir sudah selamat, tiba-tiba arwah Peju malah merasuki Leon dan langsung menyerang mereka. Akhirnya mereka bertiga pun terjebak. Saat itulah Leon dengan segala kekuatannya mencoba mengontrol dirinya dan meminta Kuan segera membunuhnya. Karena dengan begitu arwah Peju baru benar-benar binasa. Dengan berat hati, Kuan pun membunuh Leon dengan gergaji mesin miliknya sendiri. Singkat cerita, Kuan, Samsul, dan Joko pun berhasil selamat. Tapi 3 hari kemudian, Samsul malah tak sengaja membuat Joko jatuh dari lantai 2. Dan Joko pun akhirnya tewas saat itu. Tak lama kemudian, Leon pun mendatangi Kuan yang sekaligus mengakhiri film ini. Tamat. Baiklah, itu tadi rekap alur film Out of the Dark versi Stephen Chow. Gimana menurut kalian mengenai film jadul satu ini? Silahkan bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan pelajaran dari film ini adalah jangan takut dengan hantu gentayangan. Tapi kalau sudah menyerang kalian, sebaiknya jangan sok-sok berani. Saya pamit undur diri dulu, semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di rekap film selanjutnya.